warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan ibu dengan mata pelajaran biologi. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar kita. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu cek presensi kehadiran kalian ya. Apakah lengkap atau tidak ya? Ibu presensi dulu. Oke, yang pertama ada Hadijah, ada. Oke. Kemudian Wapik ada. Kemudian Fitriani Olpa ada. Oh, ada lengkap. Kemudian Lijanor ada. Oke, sudah lengkap ya anak-anak ibu ya. Pembelajaran kita hari ini pada semangat kan pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu ada mengaitkan sesuatu dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada organ, ada 4 organ yang sama-sama memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu apa ya? Kira-kira ya pada organ yang ibu mau sebutkan 4 ini, ciri-cirinya itu bisa yang organ ini bisa mengeluarkan keringat. Apa ya? Ini fungsinya untuk mengeluarkan keringat. Apa itu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah ke kulit ya. Kemudian yang kedua ini organnya mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh kita. Apakah itu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah paru-paru. Yang ketiga, ibu langsung saja ya, untuk organ yang ketiga dan keempat ini sama-sama ada dalam organ tubuh kita. Nah, jadi di sini pada organ ketiga dan keempat ini sama, yaitu mengeluarkan sisa-sisa dalam tubuh kita ini. Jadi yang ketiga ini adalah hati dan yang keempat adalah ginjal. Nah, sebelum kita masuki intinya terlebih dahulu, di sini ibu mau tampilkan gambar yang ada di sini. Oke, sudah lihat kan pada semuanya ya gambar dari yang ibu tampilkan ini? Oke, bagus sekali ya anak-anak ibu. Jadi di sini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang mana pada ekskresi manusia ini terdiri dari kulit, kemudian ada hati, kemudian ginjal, dan yang terakhir adalah paru-paru. Nanti disimak pembelajaran kita tentang organ dari keempat tersebut. Semangat! Yang pertama ada kulit. Jadi kulit merupakan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh yang merupakan organ terluas pada tubuh kita. Kulit termasuk organ ekskresi karena terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa. Kemudian pada gambar ini terdapat struktur kulitnya, itu ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selain itu, kulit memiliki fungsi yaitu mengeluarkan keringat, menghasilkan minyak melalui kelenjar minyak, dan pada minyak ini berfungsi untuk mencegah kekeringan pada kulit dan mengerutnya kulit rambut tersebut. Kemudian ada juga sebagai pengatur suhu tubuh, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua ada ginjal. Jadi ginjal merupakan sistem ekskresi pada manusia, adalah sistem urin. Jadi pada struktur ginjal ini terletak di daerah pinggang, tempatnya di perut bagian belakang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian bentuk ginjal ini adalah seperti kacang merah, berwarna merah coklat tersebut. Manusia tersebut ini memiliki 2 buah ginjal, yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan. Kemudian terdapat 3 bagian, yaitu adalah kulit ginjal, sumsum ginjal, ada rongga ginjal.
Nah, kemudian fungsi ginjal ini adalah untuk menyaring darah, memelihara keseimbangan konsentrasi garam tertentu, mengekskresikan gula darah, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kemudian terdapat proses pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang ketiga adalah hati. Jadi hati merupakan alat ekskresi karena hati mengeluarkan empedu. Empedu adalah cairan hati yang berwarna kehijauan dan yang rasanya pahit. Empedu harus dikeluarkan dari tubuh karena mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Jadi pada struktur hati ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi dari hati ini adalah untuk menghasilkan getah empedu dari hasil perombakan sel darah merah. Selain itu, sebagai alat sekresi, karena menghasilkan empedu, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan sebagai penawar racun atau detoksifikasi tersebut. Dan yang terakhir ada paru-paru. Jadi paru-paru ini berfungsi sebagai alat ekskresi. Jadi pada struktur paru-paru ini terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. Setiap manusia memiliki dua paru-paru. Paru-paru manusia ini dilindungi oleh tulang-tulang rusuk yang dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Jadi fungsi paru-paru ini sebagai organ pernapasan. Selain itu, berfungsi sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan ekskret yang berupa gas karbon dioksida dan uap air. Jadi pada gas-gas tersebut merupakan zat sisa dalam proses pernapasan. Zat sisa pernapasan ini harus dikeluarkan agar tidak mengganggu fungsi tubuh tersebut. Oke, semua anak-anak ibu sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak ibu. Oke, mantap semuanya ya. Jadi di sini ibu akan jelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi pada alat ekskresi manusia, kemudian ada kelainan pada alat ekskresi manusia tersebut. Jadi ibu jelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi dari alat ekskresi manusia. Jadi pada struktur dan fungsi dari alat ekskresi manusia ini ada 4, yaitu adalah ginjal. Jadi struktur dari ginjal ini terletak di daerah pinggang. Nih, ini ginjal ada di daerah pinggang. Kemudian fungsinya ini adalah sebagai apa, anak-anak ibu? Ada yang tahu? Ya, mantap sekali Hadijah. Jadi untuk fungsi dari ginjal ini adalah untuk menyaring darah. Nah, jadi dalam ginjal ini terdapat proses pembentukan urin. Jadi ada 3, yaitu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, itu adalah struktur dan fungsi dari ginjal. Kemudian yang kedua adalah kulit. Nah, jadi kulit ini memiliki struktur yang mana ada terdiri dari 3 lapisan. Nah, jadi yang pertama adalah epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga adalah hipodermis. Jadi fungsi dari kulitnya ini adalah sebagai mengeluarkan keringat. Kemudian yang kedua adalah sebagai melindungi dari paparan sinar matahari. Dan yang ketiga sebagai apa, anak-anak ibu ada yang tahu? Ya, jadi fungsi dari kulit ini adalah tempat pembentukan vitamin. Ya, kemudian yang ketiga ada organ, yaitu organ hati. Nah, jadi pada organ hati ini memiliki struktur yang mana hati ini terletak di bawah diafragma. Nah, jadi ini hati di sini ya, anak-anak ibu. Jadi pada hati ini berfungsi untuk menghasilkan getah empedu dari hasil perombakan dari sel darah merah tersebut. Nah, jadi itu adalah fungsi dari hati tersebut. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Jadi paru-paru ini sudah tahu ya anak-anak ibu ya, itu sebagai
organ ekskresi dalam tubuh kita. Kemudian struktur paru-paru ini terdapat di dalam rongga dada yang dilapisi oleh tulang-tulang dalam rusuk kita. Nah, kemudian pada fungsi paru-paru ini adalah mengeluarkan zat-zat yang beracun, yaitu seperti gas karbon dioksida. Nah, itu adalah Ibu bahas tentang struktur dan fungsi dari ekskresi dari 4 organ tersebut. Nah, kemudian Ibu sedikit menjelaskan dan menyebutkan tentang kelainan dan penyakit pada ekskresi manusia. Nah, jadi selain dari struktur dan fungsi ini terdapat juga kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Jadi pada ginjal ini yaitu ada batu ginjal. Nah, jadi pada ginjal ini memiliki kelainan yaitu adalah batu ginjal. Kemudian adalah gagal ginjal. Nah, kemudian pada hati ini memiliki kelainan dan penyakit yang Ibu sebutkan yaitu adalah hepatitis, yaitu kemudian penyakit kuning. Dan yang ketiga yaitu terdapat kulit. Nah, kulit ini juga memiliki kelainan dan penyakit. Yang pertama ada apa anak-anak Ibu? Ya, jadi pada penyakitnya ini adalah kurap. Yang kemudian yaitu ada kudis. Nah, dan yang terakhir ya itu adalah paru-paru. Nah, jadi pada paru-paru ini juga memiliki kelainan dan penyakit. Dan yang pertama adalah asma, kemudian ada kanker paru-paru, yang kemudian ada emfisema. Nah, itu adalah Ibu menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi dan kelainan dan penyakit pada alat ekskresi manusia tersebut. Nah, sebelumnya kita akan Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 3. Nah, jadi yang pertama adalah jelaskan struktur dan fungsi. Yang kedua, kalian cari tentang ciri-ciri dari kelainan tersebut. Yang ketiga ada tentang teknologi. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Anak Ibu sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jadi yang sudah dijawab oleh teman kalian yang pertama adalah Hadijah. Nah, jadi nomor 1 ini tentang struktur dan fungsi dari alat ekskresi manusia. Jadi alhamdulillah sudah lengkap ya anak-anak Ibu untuk penugasan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu sudah dijawab oleh teman kalian yaitu adalah Wafik tentang ciri-ciri dari kelainan dan penyakit pada alat ekskresi tersebut. Nah, ini sudah ditulis oleh jawaban teman kalian tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada teknologi apa saja tentang yang berkaitan dengan sistem ekskresi manusia. Ini jawabannya yang sudah ditulis oleh teman kalian Muhammad Rijanur. Oke, ini adalah hasil teman kalian untuk menjawab pertanyaan dari tersebut. Alhamdulillah mantap ya anak-anak Ibu semua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, kemudian sebelum kita tutup, Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, jadi tugas kalian ini adalah membuat narasi tentang kelainan dan penyakit sistem ekskresi manusia yang terjadi di Indonesia. Minimal 4 lembar dan cari sumber yang terpercaya ya.
Jadi di sini kalian simpel aja membuat tugasnya, yaitu membuat narasi tentang gangguan atau kelainan yang terjadi di Indonesia yang tentang sistem ekspresi manusia. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yang sudah ada di yang sudah di papan tulis, yang sudah disampaikan oleh teman kita, yaitu adalah kesimpulannya seperti ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan berikan kelancaran. Dan jangan lupa tugas kalian dikumpulkan minggu depan dan pelajari pelajaran selanjutnya. Jadi ibu minta maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian dari materi tersebut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak ibu.